Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas tentang beban terbagi rata dan beban merata sebagian pada mata kuliah Mekanika Teknik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Agustinus Kenama dengan NIM 2022-63036, jurusan S1 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Universitas Papua. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, beban terbagi rata. Di sini terdapat gambar terkait beban terbagi rata dan penjelasannya. Balok sederhana di atas A sampai C sepanjang L dengan beban merata sebesar Q. Next. 1. Hitung nilai reaksi yang terjadi pada setiap tumpuan A dan C. Tentunya ini sangat mudah sekali kita selesaikan. Kita perlu membuat beban terpusat ekuivalen dengan beban terbagi rata seperti di atas sebagai berikut. Di sini terdapat gambar dengan penjelasannya, yaitu beban terpusat sebesar W sama dengan Q dikali L. Jadi Q merupakan beban sepanjang L, sehingga kita dapat equivalenkan dengan W, yaitu Q dikali L. Jadi W sama dengan Q dikali L, dimana W adalah beban yang terbagi rata, kemudian Q adalah jumlah beban yang terbagi rata, kemudian L adalah panjang dari titik tumpuan A hingga titik tumpuan C. Dan di sini terdapat dua reaksi, yaitu reaksi A dan reaksi C, di mana Ra sama dengan Q dikali L per 2 dan Rc sama dengan Q dikali L per 2. Nah, karena beban terbagi rata penuh sepanjang L, maka beban ini merupakan beban simetris, sehingga reaksi A dan reaksi C adalah besarnya sama, yaitu sebesar W per 2. Jadi reaksi antara A dan C yaitu besarnya sama, dengan rumusnya Ra sama dengan Rc sama dengan W per 2 sama dengan QL per 2, dimana W per 2 itu, jika W berada pada posisi tengah antara Ra dan Rc, maka W dibagi dengan 2. Begitupun juga dengan QL, dimana Q-nya berada di posisi antara Ra dengan Rc dan L juga, maka keduanya dikali lalu dibagikan dengan 2. Nah, yang kedua, menghitung besarnya momen yang terjadi. Sini terdapat gambar sepotong balok, karena sudah dibagi 2 sehingga baloknya terpotong dengan panjang X, yang berarti setengah dari balok antara titik tumpu A dan C. Jadi Ra nya sama dengan Q dikali L per 2. Momen maksimum terletak pada X sama dengan L per 2. Jadi momen maksimumnya terletak pada X, yang merupakan panjang dari setengah balok tersebut, itu setengah sama dengan L per 2, dimana panjang L dari titik tumpu A ke titik tumpu C dibagi dengan 2. Sehingga rumus momen maksimum dapat kita selesaikan sebagai berikut. Mx yaitu momen yang bekerja pada panjang X, sepanjang X. Mx sama dengan Ra dikali dengan X dikurang buka kurung Qx dikali 1/2 X sama dengan buka kurung QL dikali X per 2 tutup kurung dikurang
buka kurung Q dikali X pangkat 2 tutup kurung dibagi dengan 2. Nah, di sini kenapa bisa ada tanda kurang? Nah, tanda kurang ini dapatkan dari arah dari titik tumpuan A, arahnya kan ke atas. Jadi jika mau dilihat titik tumpu ini, dia merupakan arahnya bergerak ke atas. Jadi otomatis titik tumpuannya ini dia mulai bergerak dari sini, kemudian berputar ke arah kiri, yang berarti berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga dia dapat menimbulkan ke arah negatif. Sehingga di sini kita bisa tahu, oh ternyata ini kurangnya tuh karena begini. Nah, selanjutnya mx sama dengan buka kurung Q dikali L dikali X per 2 dikurang buka kurung Q dikali X pangkat 2 tutup kurung per 2. Kemudian mx sama dengan buka kurung Q dikali L buka kurung L per 2 tutup kurung per 2 tutup kurung dikurang buka kurung Q buka kurung L per 2 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. mx sama dengan Q dikali L pangkat 2 per 4 kurang buka kurung Q dikali L pangkat 2 per 8, sehingga momen maksimumnya yang didapat adalah buka kurung QL pangkat 2 tutup kurung dibagi 8. Sehingga dapat kita simpulkan rumus momen maksimum adalah Max sama dengan buka kurung QL pangkat 2 per 8. Nah, jadi kira-kira itu cara penyelesaian untuk beban terbagi rata penuh dengan mencari momen maksimumnya. Nah, sekarang kita beralih ke beban merata sebagian. Nah, dengan kita mendengarkan beban merata sebagian, kita dapat mengartikan bahwa bebannya merata hanya pada sebagian sebuah balok atau sebuah benda yang ditumpanginya. Nah, diketahui panjang besi melintang adalah 10 meter. Q berarti bebannya 20 kN per M. Nah, di sini yang ditanya adalah W-nya. Berapakah W dari beban tersebut? Nah, W sama dengan Q dikali 5, di mana Q adalah beban tersebut. 5 adalah setengah dari panjang titik tumpu A ke titik tumpu B, di mana dari A ke beban ini panjangnya adalah 5 meter, sehingga Q dikali 5 sama dengan Q-nya adalah 20 dikali dengan 5 dikali dengan panjangnya sama dengan 100 kN. Oke. Nah, nilai W ini berada pada tengah-tengah beban merata sebagian, yaitu 2,5 meter dari titik A. Nah, sekarang kita beralih ke W atau beratnya. Nah, W-nya ini berada di antara pertengahan tumpuan A dengan ujung beban. Nah, di antara pertengahan ini tadi kita sudah bahas bahwa panjang dari titik tumpuan A ke ujung bebannya 10 meter. Nah, kalau yang ditanya W dan posisi W-nya atau posisi beratnya berada di tengah-tengah, berarti di sini
panjangnya adalah 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5 meter. Nah, dari titik A. Selanjutnya, yang pertama nomor 1, tentukan RA sebagai berikut. Nah, sekarang kita menentukan RA-nya atau reaksi pada titik tumpuan A. Sigma MA sama dengan 0. Sigma MA sama dengan 0. RA dikali 10, panjang antara A ke titik tumpu A ke titik tumpu B dikurang W dikali 7,5 sama dengan 0. Dimana W kita tahu adalah W 100, jadi 100 dikali dengan 75 sama dengan 750. Dan 10 RA dikurang 750 sama dengan 0. RA sama dengan 750 dibagi dengan 10, sehingga hasilnya adalah 75 kN. Nah, sehingga RA-nya adalah 75 kN untuk reaksi pada titik tumpuan A. Nah, sekarang yang kita mau cari lagi titik tumpuan B. Nah, tentukan RB sebagai berikut. Sigma MB sama dengan 0. Nah, selalu mau menghitung entah itu mulai dari RA atau mulai dari RB, pasti nilainya jaraknya adalah 0 karena tidak ada gaya yang bekerja pada tumpuan tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah sigma MB sama dengan 0, mana W yang kita ketahui adalah 100 kN dikali dengan 2,5 dikurang RB dikali 10 sama dengan 0. W sama dengan 250, berarti 250 dikurang W dikali dengan 2,5, hasilnya ada 250 dikurang dengan 10 RB sama dengan 0, sehingga RB sama dengan 250 dibagi 10 dan hasilnya adalah 25 kN, sehingga RB nya adalah 25 kN. Nah, kira-kira mudah ya untuk menyelesaikannya, tidak perlu pikir panjang lagi, tinggal kita tahu yang ditanya yang mana. Nah, langsung kita tinggal masukkan rumusnya dan lalu dikerjakan. Nah, di sini yang ketiga ini nih termasuk dalam beban merata sebagian. Namun di sini terdapat dua beban di antara balok tersebut. Dan di antara balok-balok ini, balok-balok tersebut nih terdapat panjang masing-masing. Jadi dari sini ke sini panjangnya 2 meter, dari sini ke sini panjangnya 4 meter, dari sini ke sini panjangnya 2 meter. Dan mempunyai titik tumpu A dan titik tumpu B. Sementara panjang keseluruhannya adalah 8 meter. Nah, di sini penyelesaiannya adalah sigma MA sama dengan 0, dimana dia selalu memulai dengan 0. RA dikali 0 ditambah 4 beban pertama P1 sama dengan 4 ton dikali dengan 2 panjang dari titik tumpu A ke beban tersebut ditambah 5 beban kedua dikali dengan 6 jarak dari titik tumpu A ke beban tersebut 6, kemudian sama dengan 0. Nah, 8 ditambah 4 dikali 2 hasilnya 8, kemudian ditambah dengan 5 dikali 6 30 dikurang RB 8 sama dengan 0. Jadi RB nya adalah 38
yang 8 ini pindah ruas sehingga dibagikan. 38 dibagi 8 hasilnya adalah 4,75 ton. Itu untuk momen reaksi A. Sekarang kita pindah ke momen reaksi B, di mana sigma MB sama dengan 0, RB dikali 0 dikurang. Nah, sekarang gini. Tadi kan di sini kan positif atau ditambah. Di sini negatif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pada titik A arah tumpuannya dari bawah. Nah, jika arah tumpuannya dari bawah dan bisa membentuk negatif, nah otomatis arah putarannya ke sebelah kanan. Nah, itu berputar searah jarum jam sehingga positif tandanya. Kemudian kenapa di sigma B nya negatif? Nah, itu kalau di sini arahnya ke atas juga. Nah, sehingga di sini nih arahnya ke bawah, sehingga putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, makanya di situ tandanya negatif. Jadi untuk mengerjakan RB-nya pasti ada tanda negatif. Nah, sekarang RB dikali 0 dikurang 5 dikali 2, dimana 5 ini adalah beban kedua, tapi jika ditumpu dari titik B, dikerjakan dari titik B, maka ini yang berat pertama dan ini yang kedua. Nah, kemudian kita lanjut. 5 dikali beban pertama dikali 2 jarak ke beban dikurang 4 beban kedua dikali dengan jarak dari titik B ke 4 beban kedua ditambah RA reaksi A dikali 8 panjang balok tersebut, sehingga min 10 dikurang dengan 24. Min 10 dapat dari min 5 dikali 2 sama dengan min 10. Kemudian 24 nya didapat dari min 4 dikali 20 dikali 6, sehingga dapatnya 24 ditambah 8 RA sama dengan 0. 8 RA sama dengan 34 dan RA sama dengan 8 nya pindah ruas ke sebelah sehingga dibagi. 34 dibagi dengan 8 hasilnya adalah 4,25 ton. Nah, kalau sudah dapat hasilnya sigma A dan sigma B, nah, kemudian kita buktikan bahwa memang betul cara pengerjaan atau penyelesaian yang sudah kita lakukan itu benar dengan kita melakukan kontrol pembuktian. Nah, kontrol pembuktiannya di mana sigma V sama dengan 4,25 hasil dari sigma MB dikurang dengan 4T beban pertama dikurang 5T beban kedua ditambah 4,75 hasil dari sigma A, dan hasilnya adalah 0. Nah, jika hasilnya adalah 0 maka itu betul, dan jika hasilnya tidak sama dengan 0 maka itu salah. Nah, jadi selesai.
Selesai teman-teman kerjakan ini, teman-teman harus melakukan kontrol pembuktian agar bisa dibuktikan bahwa pengerjaannya teman-teman itu benar. Jadi hasilnya harus sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0 berarti salah. Oke, sekian dan terima kasih.